Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Siang. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Oke. Kita cepet banget ya udah pertemuan ke-11. Ya, Bu, gak kerasa, Bu. Gak kerasa udah mau liburan atau gimana? Oke, sambil menunggu temannya, di tempat kalian hujan nggak? Enggak, Bu. Hujan, Bu. Hujan, Bu. Hujan. Mendung, Kalau Bu. di sini, iya mendung sama petir. Wah, Sama, Bu. Di sini juga petir-petir, Bu. aduh, mudah-mudahan nggak ke ini ya, nggak nyamber ke wifi. Oke, sambil menunggu temannya, saya absensi dulu. Dan untuk anak manajemen, ya bisa absensi di e-learning sekarang sampai jam 2:30 ya. Oke, yang pertama Farhan. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Farhan hadir. Arin? Hadir, Ibu. Oke, Irwanto? Hadir, Bu. Oke, Mutiara Putri? Hadir, Ibu. Oke, Kelvin? Hadir, Bu. Oke. Raymond belum ada ya. Elizabeth Catherine belum ada. Diamona belum ada. Oh. Happy Rizka juga belum ada. Dali Sofiatu? Hadir, Ibu. Oke. Muksal belum ada. Restu? Hadir, Ibu. Oke. Restu kemarin Selasa kemana? Kesiangan, Bu. Ya. Yang penting sehat ya. Alhamdulillah, Ibu juga sehat-sehat ya, Bu. Ya. Oke. Sylvia? Hadir, Bu. Oke. Sylvia ngumpulin tugas jam berapa ya? Jam 11 malam. Yang lain jam 11 malam bisa nggak submit? Saya hampir jam 12, Ibu, submitnya bisa. Masih bisa? Bisa, Bu. Oh, ya udah tuh berarti bukan masalah e-learning kan ya berarti ya? Sinyal. Iya, Bu, koneksi jaringan saya, Bu. Kan, Bu. Oh, emang Sylvia di mana? Di perkebunan, Ibu. Perkebunan tuh di mana? PTPN Jambi, Bu. Oh, di Jambi. Oh. Iya, Bu. Pedalaman soalnya, Bu. Oh, ya kalau gitu upload tugasnya jangan mepet-mepet waktu berarti. Kan saya kan ngasih kabar dari siang ya kalau nggak salah tuh. Siang, aturan ya sore disubmit. Kan tugasnya juga nggak begitu banyak, mudah. Arin kenapa baru jam 12 malam? Saya nunggu sampai rumah, Ibu, nunggu di depan laptop. Emang dari mana? Saya suka berpindah-pindah, Ibu. Dari pondok ke rumah. Oh, ya sudah ya. Tapi Arin meskipun mepet-mepet, dia tetap submit ya. Nggak ini. Ya pokoknya yang masalah jaringan, tolong submitnya jauh-jauh hari, jangan mepet waktu ya. Karena saya udah ngingetin di grup, kecuali kalau saya nggak ingetin di grup. Ya berarti itu salah saya gitu. Ini kan saya udah ngingetin di grup, udah masih ada waktu setengah hari.
Ya, harusnya sih bisa ngumpulin lebih ini. Nanti kalau enggak gimana ya, serba salah sih, saya terlalu baik, nanti kebaikan saya jadi dimanfaatkan, ya. Gitu. Saya, Sylvia juga udah pernah kan ya saya tolongin ya? Bukan hanya tugas ini kan? Udah sering kayaknya Sylvia. Sekali, Bu. Ya sekali, lama-lama berkali-kali. Ya, makanya Sylvia, Mirta itu udah sering saya bantu. Jadi tolonglah kalau submit jangan mepet waktunya. Kasihan teman-teman yang lain kan juga pada berjuang ya, pada submitnya kan kalau bisa ya lebih ini gitu. Saya ngasih waktu seminggu bukan berarti mepet waktunya ya. Tuh. Ya itu resiko lah, kalian harus mengantisipasi kalau kalian lagi di luar Pulau Jawa, ya harus mengantisipasi, berarti harus dikerjakan dari sekarang gitu, besok tinggal disubmit. Ya. Apalagi kemarin Sylvia UTS-nya juga saya bukain ya kan ya, harusnya udah lewat tuh. Ya, Sylvia ya. Iya, Ibu. Tuh. Sylvia masih saya kasih kesempatan ikut UTS tuh. Ya, padahal udah jauh-jauh hari saya kasih. Ya. Makanya tolong diperhatikan kalau niatnya serius kuliah, serius ilmu ya tolong diperhatikan ya. Mungkin saya menurut kalian saya dosen killer nggak sih? Dosen galak nggak sih? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Baik banget, Bu. Tidak, Bu. Nyantai banget, Bu. Terima kasih, Ya, Ibu. Bu. Baik banget, Bu. Nah, kan ya, jadi saya udah ngasih fleksibel ya, saya ingetin yang belum ngumpulin yang ini. Jadi kita sama-sama lah, sama-sama berjuang ya, supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Gak apa-apa Sylvia, 01 nilai tugasnya ya. Iya, Ibu. Next time jangan lagi. Oke. Terus Renita. Hadir, Ibu. Oke. Nana. Hadir, Ibu. Oke. Diwa. Hadir, Bu. Oke. Dimitri. Hadir, Bu. Oke. Supian. Hadir, Bu. Oke. Sanggita. Hadir, Bu. Oke. Dini. Dini masih dalam perjalanan, Bu. Dia izin Oh. telat ya. Oh iya ya. Lili. Lili belum ada. Kiamudin. Hadir, Bu. Oke. Kia di mana Kia? Kia di luar Pulau Jawa ya? Hadir, Bu. Iya di mana sekarang? Hah? Riau. Oh di Riau. Nah tuh sama tuh kayak si Kia. Kia juga di Riau tuh. Di luar Pulau Jawa kan. Ya. Ya, Bu. Tetangga sama Mutia, Bu. Oh Mutia. Iya tapi si Kia ini ngumpulin tugasnya selalu on time gitu. Nggak pernah diingetin tugasnya. Tuh, jadi seperti itu ya. Kalau udah tahu di luar daerah ya submitnya harus di awal berarti. Tuh. Ya ini Kia aja bisa ya. Yang lain juga harus bisa dong. Ya. Oke, tadi Muksal hadir ya. Sekarang Tiara. Tiara? Hadir, Bu. Oke. Kemudian Tiara ada satu yang nggak ngumpulin tugas. Ya, jadi tolong diperhatikan. Iya, Ibu. Oke. Naomi nggak ada suaranya tapi hadir.
jaringan. Elizabeth Christian. Hadir Ibu. Oke, Susana Rati. Nggak ada. Mirta. Hadir, Bu. Oke. Nani. Hadir Ibu. Oke. Yeremia. Hadir, Bu. Oke. Arisfa. Hadir, Bu. Oke. Putri Bintang. Tumben nggak ada Putri. Yuha lagi. Sinyal, Bu, katanya. Oh, sinyal. Yuha lagi apa? Lagi error itunya. Oh, Diamona hadir. Terus selanjutnya dari accounting, Alfred. Hadir, Bu. Oke. Alfred di mana lokasinya? Jakarta, Bu. Oh, Jakarta. Oh, kirain keluar daerah. Tidak, Bu. Oke. Yuliani. Hadir Ibu. Oke. Aulia Rizka. Hadir Bu. Oke. Desmia. Hadir Bu. Ya. Nafisa. Hadir, Ibu. Oke. Ariesta. Hadir, Bu. Oke. Wilda. Hadir Bu. Oke. Intan. Hadir Bu. Oke. Royal. Hadir, Bu. Oke. Clara. Hadir, Bu. Oke. Daniel. Hadir, Ibu. Oke, ya. Pokoknya kalau saya nggak ngingetin tugas, berarti itu salah saya. Saya bukakan kembali tugasnya 1 hari ya. Tapi kalau saya udah ingetin di grup WA, ya, itu artinya berarti saya udah ngasih tahu dan tidak ada penambahan waktu lagi. Gitu, ya. Sekarang kita ke kuisis dulu seperti biasa. Baru nanti presentasi. Oke. Ini kodenya 105659. Oke. Oke, 39. Oke, Intan nggak apa-apa, nggak bisa. Naomi juga nggak apa-apa. 38. Ayo, paling nggak 35 yang join. Bisa nggak?
Ya. Oh ya, Nowi bisa. Dua lagi. Siapa ya yang belum? Oh, 34. Udah pada sarapan belum? Sarapan. Makan siang belum? Udah, Ibu. Sudah, Bu. Udah. 13.20 deh kita mulai. Tiga 7 berkurang lagi. Oke, kita mulai aja ya. Oke, Mirta udah.
Putri. Oke. Selamat ya buat Nani, Yeremia, Putri. Putri baru hadir langsung peringkat 2. Hebat banget ya. Good job deh nih. Nani, Putri sama Yeremia sama, Clara peringkat 3. Royal, akuntansi tuh Clara ya. Aina, Dali, Nafisa, Mutiara, Wilda, Irwanto salah satu. Tumben Irwanto salah satu nih. Aulia salah satu. Sanggita benar semua. Elizabeth, Desmia. Dimitri salah 2. Nana salah 1. Restu salah 2. Kia salah 1. Oke, ya. Oke, sekarang kita presentasi dulu, baru nanti ke ininya, perhitungannya. Presentasi oleh kelompok 2, Diamona, Happy Rizka, Dali, Muksalmina, Restu, Sylvia, sama Renita. Boleh dipresentasikan? Siapa yang presentasi? Oh ya, Dali. Oke. Oke, silakan kelompok 2. Mana? Nggak ada suaranya. Yang bicara siapa nih? Tadi siapa yang ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Eni dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pertemuan 11, yaitu implementasi teori portofolio dan capital allocation pada bidang keahliannya dengan baik. Next. Di sini ada Diamona, Dali, Renita, saya, Resa Pramesti, Muksal, Sylvia, dan Happy Rizka. Slide pertama akan dijelaskan oleh Diamona. Kepada Diamona, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk teori portofolio akan saya jelaskan.
Teori portofolio diperkenalkan oleh Harry M. Markowitz untuk pertama kalinya pada tahun 1950-an. Menurut teori Harry Markowitz tahun 1952 dalam Muhammad Samsul 2006 2301, portofolio merupakan investasi dalam berbagai instrumen keuangan atau disebut juga diversifikasi. Portofolio dimaksudkan untuk mengurangi risiko investasi dengan cara menyebarkan dana ke berbagai aset yang berbeda. Sehingga jika satu aset mengalami kerugian sementara aset yang lainnya tidak mengalami kerugian, maka nilai investasi tidak akan hilang semua. Peribahasa yang sangat terkenal dalam portofolio yaitu don't put all your egg in one basket, atau jangan menaruh semua telur ke dalam satu keranjang. Pelajaran ini sangat berharga karena jika keranjang tersebut jatuh, maka telur yang ada di dalamnya akan pecah semua dan kita rugi total. Ini berarti investasi harus dipilih-pilih yang ada di dalam saham, obligasi, SBI, deposito berjangka, dan reksadana. Next. Baik, untuk materi yang selanjutnya ada portofolio efisien. Yang pertama ada pengertian dari portofolio efisien. Dapat didefinisikan sebagai portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan risiko yang tertentu atau memberikan risiko yang terkecil dengan return ekspektasi yang tertentu. Portofolio yang efisien ini dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan risikonya atau menentukan tingkat risiko yang tertentu dan kemudian memaksimumkan return ekspektasinya. Yang kedua ada indikator dari portofolio efisien. Yang pertama, mampu memberikan expected return terbesar dengan risiko yang sama. Yang kedua ada mampu memberikan risiko terkecil dengan expected return yang sama. Selanjutnya, untuk membentuk portofolio yang efisien ini perlu dibuat asumsi mengenai perilaku investor dalam membuat keputusan. Dalam hal ini, asumsi yang wajar adalah investor cenderung menghindari risiko atau risk averse. Jadi, investor penghindar risiko ini adalah investor yang jika dihadapkan pada dua investasi dengan pengembalian diharapkan yang sama dan risiko yang berbeda, maka ia akan memilih investasi dengan tingkat resiko yang lebih rendah. Contohnya, apabila ada investasi A dengan return 15% dan resikonya 7%, dan investasi B return 15% lalu resiko 5%, maka investor tersebut cenderung memilih investasi B karena resiko lebih rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Renita. Ya, materi selanjutnya ada portofolio optimal. Jadi, portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Portofolio yang optimal adalah portofolio yang memiliki kombinasi expected return dan risiko yang terbaik. Jadi, seorang investor akan memilih portofolio sesuai dengan preferensi investor yang bersangkutan terhadap return dan risiko yang akan ditanggungnya. Jadi semakin tinggi kemampuan investor dalam berinvestasi, maka membuat manajer investasi lebih baik dan juga lebih berhati-hati. Next. Di slide 7 dulu, Dali, tolong. Ya, baik. Kemudian di sini ada evaluasi kinerja portofolio. Di mana evaluasi kinerja portofolio ini penting karena pertama investor itu yang dananya itu yang telah diinvestasikan dalam portofolio itu perlu mengetahui kinerja relatif dari portofolio tersebut. Nah, tinjauan dari evaluasi kinerja portofolio ini, harus menghasilkan dan memberikan informasi yang akan membantu investor menilai kebutuhan untuk penyiimbangan kembali investasinya. Nah, gimana sih dalam melakukan evaluasi itu? Nah, di sini ada dua persoalan mendasar.
yaitu yang pertama penentuan dari manajer investasi menambah nilai terhadap portofolio dengan pembanding atau benchmark. Di mana benchmark ini sebagai metode konvensional yang paling mudah melibatkan perbandingan evaluasi portofolio investasi terhadap indeks pasar yang lebih luas. Misalnya, jika pengembalian portofolio ini melebihi indeks benchmark diukur selama periode waktu yang sama, maka portofolio dikatakan telah mengalahkan indeks benchmark. Meskipun jenis perbandingan dengan indeks pasif itu sangat umum di dunia investasi, tetapi tingkat resiko portofolio investasi itu mungkin tidak sama dengan portofolio indeks benchmark. Lalu yang kedua, yang paling persoalan mendasar ada penentuan perhitungan tingkat pengembalian tersebut. Artinya, risiko yang lebih tinggi harus mengarah pada pengembalian yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Artinya, jika portofolio investasi memiliki kinerja yang lebih baik daripada portofolio benchmark, hal ini mungkin disebabkan portofolio investasi tersebut lebih beresiko daripada portofolio benchmark. Oleh karena itu, perbandingan sederhana pengembalian portofolio investasi dengan portofolio benchmark mungkin tidak memberikan hasil yang valid. Intinya, dari evaluasi kinerja portofolio itu menghitung tingkat pengembalian yang diperoleh baik melalui keahlian yang dimiliki atau faktor keberuntungan serta membandingkannya dengan pembanding yang disepakati di awal. Next, slide 6. Nah, menghitung tingkat pengembalian ini ada 3 asumsi yang harus diperhatikan. Yang pertama, keuntungan yang tidak diinvestasikan pada portofolio selama periode evaluasi. Yang kedua, pembayaran kas dihitung pada akhir periode evaluasi. Dan yang ketiga, tidak adanya dana baru yang masuk selama periode evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muksalmina. Metode estimasi yang diharapkan. Estimasi return yang diharapkan bisa dilakukan dengan perhitungan rata-rata return baik secara aritmatik mean, dan rata-rata geometrik mean. Arithmetic mean return atau AMR ini adalah model perhitungan pendapatan investasi saham yang menunjukkan besar return rata-rata sebelum dapat menghitung analisis return atau return tahunan. Investor sebaiknya mengetahui cara menghitung AMR terlebih dahulu. Cara menghitung investasi saham yang satu ini pun cukup sederhana. Investor cukup membagi return dengan jumlah tahun investasi. Karena perhitungan yang sederhana ini pula membuat model AMR dianggap memiliki kelemahan, yakni kelemahan dalam memberikan hasil perhitungan yang lebih akurat. Karena dalam metode ini perhitungannya AMR sendiri tidak melibatkan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi nilai investasi. Selanjutnya dijelaskan oleh Sylvia. Baiklah, selanjutnya ada metode estimasi return yang diharapkan seperti rata-rata arithmetic dan geometrik. Estimasi return bisa dihitung dengan 2 cara, yaitu arithmetic mean dan geometrik mean. Cara yang pertama yaitu rata-rata arithmetic. Arithmetic mean lebih baik digunakan ketika menghitung nilai rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif. Dan cara yang kedua ada rata-rata geometrik. Geometrik mean dipakai untuk menghitung perubahan aliran return pada periode yang bersifat serial dan kumulatif, seperti dalam jangka waktu 5-10 tahun berturut-turut. Nah, untuk metode arithmetic dan geometrik dapat digunakan untuk menghitung satu rangkaian aliran return dalam suatu periode, misalnya return sebuah aset selama waktu 5-10 tahun.
Kemudian materi selanjutnya dijelaskan oleh saya mengenai perbandingan metode rata-rata aritmatik dan geometrik. Metode rata-rata aritmetrik kadangkala bisa menyesatkan terutama jika pola distribusi return selama satu periode mengalami presentasi perubahan yang sangat fluktuatif. Sedangkan metode rata-rata geometrik yang bisa menggambarkan secara lebih akurat nilai rata-rata yang sebenarnya dari suatu distribusi return selama suatu periode tertentu. Hasil perhitungan return dengan metode rata-rata geometrik lebih kecil dari hasil perhitungan metode rata-rata aritmetika. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak buat kelompok 2. Silakan teman-teman yang lain apabila ada pertanyaan terkait implementasi teori portofolio. Adakah yang mau ditanya? Gimana teman-teman, paham nggak? Siapa tadi yang mau berbicara? Nggak ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, ya udah. Silakan ditutup kelompok 2 presentasinya. Baik, apabila Dali. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak buat kelompok 2. Ya, tadi teorinya itu sudah disampaikan semua oleh kelompok 2 ya. Jadi mengenai portofolio optimal, kemudian cara mengevaluasi kinerja portofolio, ya, yaitu bisa menggunakan tadi metode rata-rata aritmatik dan metode rata-rata geometrik. Nah, saya di sini bahas yang perhitungannya aja ya. Nah, di sini ada contoh soal, ada data harga penutupan atau closing price akhir tahun saham UNVR. Saham UNVR tuh kode saham perusahaannya siapa? Ada yang tahu nggak? Unilever. Apa ya? Ya, UNVR berarti Unilever sebagai berikut. Ya, ini asumsi aja segini harganya. Kemudian ada annual required rate of return yang relevan sebesar 9%. Pertanyaannya yang pertama, jika Anda berniat untuk membeli saham UNVR pada akhir tahun 2020, berdasarkan informasi di atas, apakah annual return yang diberikan saham UNVR selama ini memadai sehingga Anda bersedia membeli saham tersebut? Yang kedua, jika Anda telah memiliki saham UNVR sejak akhir tahun 2015, berdasarkan informasi di atas, apakah Anda tetap mempertahankan kepemilikan pada saham UNVR tersebut? Nah, ini rumus annual return, yaitu closing price tahun sekarang dikurangi closing price tahun sebelumnya dibagi closing price tahun sebelumnya. Nah, di sini kalau yang tahun 2015 ini kita asumsi kita kosongkan aja annual return-nya ya, karena kita harus mengetahui dulu tahun 2014, tapi di sini kita kosongkan aja. Nah, sekarang untuk tahun 2016 ya, cara mencari annual return tadi kan closing price tahun ini berarti tahun 2016 3,5
dikurangi closing price tahun sebelumnya 3.000 dibagi closing price tahun sebelumnya 3.000. Kemudian dalam bentuk persentase, hasilnya 16,7%. Ya, begitu juga yang tahun 2017. Closing price tahun 2017 4.000 dikurangi closing price tahun 2016 3,5 dibagi closing price tahun sebelumnya 3,5. Ya, hasilnya 14,28%. Ya, begitu juga tahun 2018. Closing price tahun 2018 3.300, kemudian dikurangi closing price tahun sebelumnya tahun 2017 4.000, berarti hasilnya negatif nih. Ya, dibagi closing price tahun sebelumnya 4.000, hasilnya negatif 17,5%. Ya. Berarti kalau harga sahamnya turun, berarti mengalami kerugian. Kalau harga sahamnya naik, berarti untung ya return-nya. Oke, yang tahun 2019, annual return-nya closing price 2019 5.000 dikurangi closing price 2018 3.300 dibagi closing price tahun 2018 3.300. Hasilnya 51,51%. Kemudian yang tahun 2020 sama dengan closing price 4,5 dikurangi closing price tahun sebelumnya 5.000 dibagi closing price tahun sebelumnya 5.000. Jadi hasilnya negatif 10%. Ya, berarti ada 2 kali harga saham turun di tahun 2018 dan tahun 2020. Makanya di sini annual return-nya negatif. Nah, berikut perhitungannya, karena kita ingin menentukan apakah kita akan membeli saham UNVR, maka lebih baik menggunakan metode return rata-rata aritmatik yang baik untuk mengestimasikan expected return untuk periode di masa mendatang. Ya, jadi kalau kita mau lihat ekspektasi return-nya di periode masa mendatang, itu lebih baik menggunakan metode rata-rata aritmatik. Nah, ini sederhana aja, jadi rata-rata return sama dengan yang tadi ini 16,7% ditambah 14,28% dikurang. Yang minus berarti dikurang ya. Dikurang 17,5% ditambah 51,51% dikurangi 10%. Dibagi ada berapa tahun ini? Annual return-nya yang ada jumlahnya aja ya. Berarti 5 tahun, dibagi 5, hasilnya 10,99%. Nah, kemudian kita bandingkan dengan ini, annual required rate of return. Ya, return yang disyaratkan secara tahunan. Nah, di sini karena annual return yang dihasilkan oleh saham UNVR 10,99%, hasilnya lebih tinggi daripada required rate of return ya 9%, maka saya berniat membeli saham UNVR. Gitu. Ternyata ekspektasi return-nya lebih tinggi daripada return yang disyaratkan, maka kita berminat membeli saham UNVR. Ya, tapi kalau expected return-nya lebih kecil ya daripada required annual return, ya, return yang disyaratkan, maka sebaiknya kita tidak membeli saham. Ya, berarti ini karena ekspektasi return-nya lebih tinggi daripada required annual return, maka kita berniat membeli saham UNVR. Ya, ini menggunakan metode rata-rata aritmatik. Kemudian, tadi pertanyaan kedua, jika kita telah memiliki saham UNVR sejak akhir tahun 2015, berdasarkan informasi tersebut, apakah kita tetap mempertahankan kepemilikan pada saham UNVR tersebut? Nah, ini menggunakan metode rata-rata geometrik karena menggunakan konsep backward looking. Jadi melihat kinerja di masa lampau untuk mengukur compound rate of return dalam waktu tertentu.
Nah, di sini rumusnya average return sama dengan ya 1 ditambah average return tahun 2016, kemudian dikali 1 ditambah average return 2017 ya sampai 2020, kemudian pangkatin 1 bagi N. N-nya ini ada 5 ya. Kemudian dikurangi 1. Nah, kemudian di sini average return-nya dari sini ya. 2016 berarti 1 ditambah 0,167, 2017 1 ditambah 0,128, 2018 1 dikurangi 0,175 ya, 2019 berarti 1 plus 0,5151, yang 2020 berkurang 1 dikurangi 0,1. Kemudian dipangkatkan 1 bagi 5 kurangi 1 ya. 1 bagi 5 ini hasilnya 0,2. Kemudian ini jumlahin hasil segini. Nah, jadi dipangkatin dulu nih. 1,4808 dipangkatkan 0,2. Hasilnya 1,0816 dikurangi 1. Jadi hasilnya 8,1681%. Karena annual return yang dihasilkan oleh saham UNVR 8,1681% lebih rendah dari required annual return yang disyaratkan. Ya, maka saya memilih untuk tidak mempertahankan saham UNVR. Ya, jadi kalau hasil anualnya kecil berarti ya kita ini tidak mempertahankan dan tidak membeli saham UNVR. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Teman-teman kalau investasi saham pakai metode itu nggak, aritmatik sama geometrik? Ada yang pakai nggak? Irwanto pakai nggak, Irwanto? Enggak, Bu. Kenapa nggak? Lebih ke teknikal, Bu, kayak PBV kayak gitu sih. Itu ROI-nya. Price to book value, lebih ke rasionya berarti ya? Iya, Bu. Oh, kalau rasio itu dihitungnya secara tahunan apa gimana? Tahunan ya? Tahunan, Bu. Oh, berarti yang tahun-tahun sebelumnya tuh gimana? Dianalisa juga, tapi nggak ikut dihitung berarti ya? Iya, Bu. Oh, oke ya. Kalau dalam accounting memang rasio ya yang lebih utama. Coba siapa lagi ya? Kelvin? Kelvin pakai perhitungan ini enggak? Yang punya investasi saham siapa aja sih? Tidak, Bu. Terlalu rumit sepertinya, Bu, kalau ngitung-ngitung itu, Bu. Terlalu rumit. Lebih kayak Irwanto sih, Bu, kayak gitu, Bu, ngitung-ngitungnya. Oh, pakai rasio berarti, pakai ininya ya? Iya, Bu. Dimitri tuh biasanya, Bu. Oke. Ini sepertinya kayak metode matematika ya. Matematika ekspektasi tapi ya mungkin kalau kalian mau coba ya bisa juga dicoba nih, kalian coba cari closing price ya selama 5 tahun terakhir saham yang kalian mau investasi ya, kemudian itu keputusannya sama nggak yang kalian lakukan gitu. Jadi maksudnya gini, kalian kan pakai perhitungan tadi tuh rasio. Nah, coba dibandingkan sama ini gitu. Ini antara rasio sama ini ya, sama metode aritmatik dan geometrik ini sama apa beda gitu, biar tahu keputusannya gitu. Kalau misalnya mau dicoba ya
coba dibandingkan antara rasio keuangan dengan metode aritmatik ini. Dalam kesimpulannya, keputusannya itu sama atau beda gitu. Kalau misalnya sama, ya berarti menggunakan salah satu aja. Tapi kalau beda, ya berarti kalian cari nih bedanya kenapa gitu. Ya, kenapa berbeda? Pasti setiap metode itu punya keunggulan dan punya kelemahan, ya. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan investor, ya. Oke. Tapi udah tahu kan ya ada metode itu ya? Apa karena belum tahu jadi nggak pakai? Sebelumnya udah tahu belum Irwanto? Ada metode ini? Udah, Bu. Udah. Tapi kayak terlalu ribet gitu, bener kata Kelvin. Biasanya pakainya yang rasio itu kayak lebih mudahnya itu, Bu. Rasio kan dilihat dari laporan keuangan kan, akun-akunnya. Kalau Iya, ini, bener, Bu. iya kalau ini nggak melihat laporan keuangan, melihat dari harga closing, gitu. Ya memang sih ini agak lebih ke matematika banget ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Tapi nggak apa-apa ya, berbagai metode kita pelajari, karena ya setiap metode ada keunggulan dan ada kelemahan. Ya, rasio juga ada keunggulan, ada kelemahan. Ya. Berarti kalau rasionya lagi negatif, berarti apa yang harus Irwanto lakukan? Tetap mempertahankan apa dijual, Irwanto? Pernah nggak rasio perusahaan lagi turun atau negatif? Atau siapa ya yang mau ini ya? Dimitri deh. Dimitri yang udah ekspor. Dimitri. Mana nih? Iya, Bu. Iya, kalau rasionya lagi turun tuh gimana? Mempertahankan atau dijual? Kalau terus terang saya kalau untuk investasi di saham itu kurang memahami terlalu dalam, Bu. Tapi saya selama ini soalnya trader, Bu, lebih ke trading. Oh. Kalau investasi saya kurang, masih harus belajar lagi sih, Bu. Oke. Coba kalau Irwanto gimana? Yang udah sepertinya udah banyak mempelajari ya. Kalau saya sih misal rasionya minus ya, Bu, tapi kayak fundamentalnya kinerja sama berita ekonominya itu bagus, itu mungkin aku pertahanin sih, Bu, gitu. Berarti ini ya nggak hanya dari sisi rasio berarti ya, jadi dilihat dari faktor eksternal berarti ya. Iya, benar, Bu. Oh. Nah, terus kalau misalnya perekonomian lagi buruk, otomatis berarti tidak mempertahankan gitu. Ya, misal kalau ada isu-isu yang miring tentang perusahaannya kayak gitu, maksudnya yang imbasnya ke perusahaan itu etiman itu, ya mungkin dilihat dari harga pasarnya, Bu. Kalau misal harga pasarnya juga ikut turun terus, perharinya turun terus, ya mungkin cut loss, Bu. Ini dilepas gitu. Iya, dilepas rugi ya. Oh. Ya. Oke. Biasanya tuh perusahaan tuh kalau kena sanksi hukum gitu ya, yang berkaitan dengan hukum, itu mempengaruhi nggak ke saham?
Atau lagi kena Pasti, Bu, kasus sih. kasus apa gitu, misalnya direksinya lagi melakukan penggelapan uang gitu, itu mempengaruhi? Mempengaruhi, Irwanto? Kalau misalnya direksinya melakukan penggelapan uang gitu, berarti kan dari sisi pegawainya nih melakukan penggelapan uang, itu mempengaruhi ke harga saham? Atau hanya kondisi perusahaan secara umum? Misalnya dari segi produknya, misalnya produknya lagi kena kasus nih, misalnya produknya tidak halal gitu, atau lagi produknya expired, itu mempengaruhi ke harga saham? Mempengaruhi nggak? Harusnya sih mempengaruhi ya. Mempengaruhi, Bu, cuman sebentar aja. Oh, cuma sebentar aja. Maksudnya gimana kalau udah selesai kasusnya gitu? Apa namanya? Kalau news gitu kan berita-berita buruk, berita baik itu cuman kayak momentum aja sih, Bu. Oh. Jadi in the end nanti akan ke harga fundamental. Oh, iya. Oh, berarti kita harus belajar ini dong ya, teknikal dan fundamental dong ya. Agar lebih paham terkait itu tuh. Iya, betul, Bu. Sesuai yang Ibu sampaikan tadi, metodenya kan ada kekurangan dan kelebihan ya. Kita harus mengcombine. Kita harus pelajarin semuanya sih, Bu. Pelajarin semua terus ambil yang terbaik ya. Harus compare gitu loh, Bu. Gimana? Combine. Iya sih. Ya itu namanya portofolio. Ya. Portofolio, jadi jangan cuma satu keranjang basket doang yang kita analisa, kita pelajari ya. Jadi banyak keranjang basket berarti yang harus kita pelajari. Ya. Yaudah kalau gitu kita langsung ke ini. Ada pertanyaan nggak? Cuacanya juga lagi hujan ya. Yaudah kita ke kuisis ya. Ini tolong dicatat ya. Terutama kemarin masih ada nilai kuisnya itu di bawah 50. Aduh gimana ini? Di bawah 50. Elizabeth Catherine, kuisnya pernah dapat 60. Ya, tolong dicatat nih. Elizabeth Catherine pernah dapat 60. Diamona pernah dapat 60. Catherine juga pernah ada yang dapat 40 ya. Tolong diperhatikan. Oh ya, siapa lagi nih? Lalu deh, berurutan deh. Dari Farhan. Farhan pernah dapat 40 kuisnya. Tolong diperhatikan. Terus Catherine 40 juga pernah. Kemudian Diamona 60 pernah. Kemudian Sylvia 60 pernah. Ya. Kemudian siapa lagi ya? Lily sering banget nih di bawah 50. Ya. Kemudian Mirta. Ya, Mirta ada nggak Mirta? Mirta nggak ada ya. Tumben. Ya, Mirta juga masih ada yang di bawah itu. Ya, udah itu aja ya. Jadi tolong dicatat jawabannya supaya dapat hasil yang terbaik. Oke, pertanyaan pertama, portofolio yang memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggung atau portofolio yang menawarkan
risiko terendah dengan tingkat return tertentu disebut portofolio efisien. Ya. Portofolio efisien adalah portofolio yang memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya, ya. Yang ketiga, portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien disebut portofolio optimal. Kemudian yang keempat, semakin tinggi kemampuan investor dalam berinvestasi, maka membuat manajer investasi lebih berhati-hati. Yang kelima, untuk menghitung tingkat pengembalian, ada 3 asumsi yang harus diperhatikan, kecuali ini ya, pembayaran kas dihitung pada awal periode evaluasi. Ini memang harus dibaca ya, seperti ini. Pertanyaan ke-6, metode yang lebih baik digunakan untuk menghitung nilai rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif disebut metode rata-rata aritmatik. Yang ketujuh, metode yang digunakan untuk menghitung tingkat perubahan aliran return pada periode yang bersifat serial dan kumulatif adalah metode rata-rata geometrik. Yang kedelapan, metode rata-rata aritmatik bisa menyesatkan, terutama jika pola distribusi return selama periode mengalami persentase perubahan yang sangat fluktuatif. Yang kesembilan, metode return rata-rata aritmatik dapat digunakan untuk memprediksi masa depan, ya. Dan yang terakhir, metode return rata-rata geometrik dapat digunakan untuk menilai kinerja di masa lampau. Oke, saya cek dulu ya yang belum absen siapa. Jangan lupa absen sama isi forum diskusi. Untuk yang anak manajemen sampai jam 3:30. Nanti yang anak akuntansi saya ingetin juga. Mirta belum absen, Tiara, Lili, Putri Bintang, tumben, Raymond, Muksal, Restu, ya. Ayo jangan sampai lupa absen. Masih adakah orangnya? Ya, tolong absen. Ada lagi nggak pertanyaan yang mau ditanya? Belum ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, ya udah kita sesi foto. Oh ya, Kia, mau nanya apa? Tugasnya sama dengan contohan, Bu? Sama. Sama, ya. Oke. Saya tuh kalau ngasih tugas kebanyakan nggak sih? Soal segitu tuh kebanyakan nggak dari pertemuan pertama sampai sekarang menurut kalian? Cukup, Bu. Ya, Bu. Cukup banyak apa cukup gimana? Kata Sanggita kurang, Bu. Enggak, Bu, bohong, Bu. Kurang banyak. Iya, itu sedia katanya kasih 5, Bu. Ya. Gimana ya? Mungkin yang banyak tuh penganggaran, kalau investasi ya paling segitu aja lah. Oke, kita sesi foto dulu. Tolong open kamera sebentar. Ayo, Wilda, Irwanto. Minggu depan kita libur berarti ya. Libur tapi masih ada tugas. Tugasnya sampai tanggal berapa? 22 ya, berarti 22 minggu depan. Jadi bisa itu tuh bisa sebelum Natal ya, sebelum Nataru bisa dikerjakan dulu. Ariesta, Clara, Yuli, Daniel, Nani, Irwan, Sylvia, Arin, Farhan, Nafisa. Oke, ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak ya buat hari ini. Kita ketemu lagi di tahun depan ya. Selamat liburan selama 1 tahun. Makasih, Bu.
Ya, saya minta maaf apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, jaga ibadahnya ya, jaga kesehatannya, dan tetap semangat ya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Siang, Bu. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.